Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kakak ulangi salamnya karena ini masih ada yang tidak menjawab salam tadi. Kakak ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harus selalu bersemangat. Baik, alangkah baiknya sebelum kakak memulai pelajaran kita pada hari yang berbahagia ini, kakak mau semuanya selain kamera ini memasukkan semua smartphone-nya ke dalam tas. Ayo, silahkan dimasukkan smartphone-nya ke dalam tas. Ayo, silahkan dimasukkan ke dalam tas. Demi efektivitas pembelajaran kita, agar semuanya untuk memasukkan smartphone-nya ke dalam tas. Sudah Pak? Sudah? Bapak, kakak harap semoga tidak ada yang membuka ponsel ketika kakak menerangkan. Baik, ya. Sebelum kakak memulai pembelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini, ya, mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Oke. Baik, Bapak akan mulai ya pembelajaran kita siang hari ini, yaitu judulnya adalah tata cara berpakaian dalam Islam. Coba diperhatikan. Sama materinya tadi. Pembelajaran. Sama materinya. Maka jangan ya. Sama materi. Seharusnya materi saya diambil tadi. Oh. Oke, ya perhatikan semuanya. Ini Bapak tidak suruh mengisi. Jadi ketika nanti ada yang tidak memperhatikan, Bapak suruh maju di depan untuk duduk di depan. Baik, ya. Tata cara berpakaian dalam Islam. Berpakaian dalam tata cara berpakaian dalam Islam. Pakaian Islam. Ini bahaya pakaian. Pikirnya tadi pakaian dalam. Pakaian dalam ya tata cara kita berpakaian secara syar'i ya, dalam Islam, dalam agama Islam itu yang dimaksud dalam judul ini. Maka kita perlu perhatikan bersama. Coba jangan ada yang belum bicara, yang bicara di sini. Jadi jangan ada yang membuat diskusi sebelum kakak suruh diskusi. Jadi yang pertama kita itu harus memahami, yaitu tata cara berpakaian dalam Pakaian dalam, Pak. diajarkan dalam Islam. Kemudian yang kedua, part 2 adalah berpakaian sebagai seorang muslim dan muslimah. Kemudian yang ketiga, mengetahui adab berpakaian sebagai seorang muslim dan muslimah. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui hikmah dari berpakaian secara Islami. Ya, dengarkan. Dalam Islam, fungsi utama dalam berpakaian itu adalah menutup aurat. Baik. Dalam surat Al-A'raf ayat 26, ya bani Adama qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa. Jadi yang artinya, hai anak Adam. Ya, siapa anak Adam itu? Siapa anak Adam? Dia. Ya, kita semua. Ya, umat ya dari Nabi Adam. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan.
Bisa dipahami semuanya? Bisa. Selanjutnya, ya, semua bisa dilihat dalam pandangan Kiai Haji, ya, Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Beliau ini almarhum. Beliau itu menerangkan di dalam Islam itu tidak ada aturan bagaimana kita memakai pakaian, ya, celana kita bagaimana, kemudian apa lagi, jilbab, khimar kita bagaimana, tidak ada. Beliau cuma menegaskan bahwasannya Islam itu berpakaian harus 4T. Apa itu 4T? Tidak terbuka, ya, kemudian tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menyerupai lawan jenis. Pak, ini dulu sholat. Ya, silakan. Kemudian dalam adab berpakaian seorang muslim, ya, Ada mana ini? sewajarnya, dengarkan, sewajarnya seorang itu memakai pakaian yang semestinya, karena sopan dan santunnya pakaian kita itu mencerminkan sebenar-benarnya kita itu seorang muslim dan muslimah, ya. Kemudian itu tadi seperti yang kakak jelaskan, tidak ada yang namanya batasan atau bentuk bagaimana kita memakai pakaian, ya. Intinya di dalam pakaian tersebut itu bersih, sopan, menutup aurat, ya, dan mencerminkan akhlak seorang muslim. Nah, kemudian di dalam Islam itu ada garis panduan tersendiri mengenai adab dalam berpakaian. Jadi ini untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama menutup aurat. Ya, tadi kita ketahui bersama bahwasannya menutup aurat itu wajib hukumnya bagi kita seorang muslim dan muslimah. Kemudian tidak menempatkan tubuh. Nah, saya kira ini adik-adik sekalian sudah mengetahui apa maksud dari menampakkan tubuh. Kemudian pakaian tidak ketat. Kemudian tidak menimbulkan perasaan ria. Lelaki dan wanita berbeda. Larangan pakaian sutra, memanjangkan pakaian, memilih warna sesuai larangan, memilih warna sesuai, larangan memakai emas, kemudian mulaikan sebelah kanan, selepas beli pakaian dan berdoa. Apa selepas beli pakaian? Jadi dianjurkan kepada kita selepas beli pakaian itu harap untuk bersyukur, karena apapun yang diberikan itu semuanya bukan milik kita, itu hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian batasan aurat dalam Islam. Jadi menurut pengertian, ya, bahasa literal, aurat adalah al-muqsan, al-mustaqabih. Jadi itu artinya kekurangan dan sesuatu yang mendatangkan celaan. Jadi di antara untuk pecahan katanya ada awarok yang bermakna qabih, tercela, yakni aurat manusia dan semua yang menyebabkan rasa malu. Jadi banyak perbedaan pendapat di sini. Ada keempat mazhab kita itu berbeda pendapat. Antara ada yang membahas atau memperbincangkan dan memperbincangkan bagaimana pusar laki-laki dengan lutut. Ini ada perbedaan pendapat. Jadi ada yang mengatakan boleh terlihat dan ada juga yang mengatakan tidak boleh. Tapi kita mengambil lebih baiknya, sisi baiknya. Ya, lebih baik kita menutup, itu tadi untuk laki-laki menutup aurat kita, yaitu dari pusar hingga Lutut. Dan kalau perempuan seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan. Bisa dipahami ya adik-adik? Ya, baik. Saya melihat adik-adik ini semuanya anak-anak pintar. Insyaallah semuanya paham tentang pembelajaran yang kakak berikan.
Tadi bapak sekarang kakaknya. Bapak dan kakak, jadi ada dua. Oke, perilaku orang yang berpakaian secara Islami, jadi bisa terlihat ya orang yang berpakaian secara Islami itu akan terlihat dari ya, sopan santun dan ramah tamah. Beda tempat duduknya. Ya, ketika dia berbicara sama seseorang, itu akan Di terlihat sini kita duduk. perbedaan antara orang yang berpakaian secara Islami dan tidak Islami. Ada juga yang mengatakan bagaimana dengan yang cuma dia berpakaian secara Islami tapi sifat dan akhlaknya tidak Islami. Itu kan ada seperti itu. Jadi bisa kelihatan ya, semuanya bisa dilihat dengan kasat mata. Kemudian saya lanjut hikmah berpakaian secara Islami. Ya, di dalam ajaran Islam itu ada hikmah yang kita dapatkan setelah kita melakukan atau mengerjakan ajaran-ajaran, aturan-aturan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu tentang cara berpakaian. Yang pertama, menutup aurat sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian menunjukkan kepribadian umat, menunjukkan kesopanan dan keberadaban, menjadi simbol kebersihan baik hati maupun pikiran dan fisik serta perbuatan. Kemudian menunjukkan kualitas iman seorang muslim, dan yang terakhir menjauhkan diri dari fitnah pihak luar. Apa itu fitnah pihak luar? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Adik-adik? Adik? Siswa adik Zakaria, gimana? Fitnah dari pihak luar itu seperti apa? Fitnah dari pihak luar itu menghakimi orang lain. Fitnah dari pihak luar itu sudah pasti, ya kan? Ketika kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Islam, yaitu menutup aurat kita, sudah tentu pasti di samping kita, di belakang atau di depan itu ada yang membicarakan kita. Oh si ini, itu kenapa? Terlihat, ya, auratnya terlihat. Maka wajib hukumnya kita untuk menutup aurat kita. Oke, ini bisa kita lihat. Ini fenomena zaman sekarang, ya. Fenomena zaman sekarang itu banyak perempuan yang seperti ini stylenya. Ya, cara berpakaiannya. Lihat, ada laisa bi hijab. Ya. Ini hijabnya cuma sampai sini, masih kelihatan lekukan tubuhnya. Nah, kemudian celana juga itu kan membentuk yang namanya tubuh kita, ya. Pola ya tubuh kita itu kelihatan. Maka ini jangan sampai kita semua memakai seperti yang pakai itu. Dan wajib hukumnya bagi kita untuk mengajak ya siapapun itu yang masih berpenampilan seperti ini. Ini untuk perempuan. Kemudian untuk laki-laki, ini kalau bisa dilihat semuanya, laki-laki ini sedang memakai celana pendek, jadi lututnya kelihatan. Jadi tidak bisa ya kita katakan dia itu menutup aurat karena lututnya kelihatan. Karena lututnya kelihatan. Maka laki-laki ini kebiasaan banyak ya berdiri kemudian duduk depan rumah memakai celana pendek. Ini tidak boleh ya. Ini adalah salah satu aurat. Alangkah baiknya kita memakai celana panjang ya supaya Tertutup. terhindar dari fitnah dari pihak luar. Ya. Silakan setelah ini ya, semuanya punya ponsel semua, smartphone semua punya. Silakan setelah ini itu ada referensi di Google itu tentang yang mana yang benar antara berpakaian yang baik secara Islami dan tidak Islami. Ya. Hijabnya ya, atau yang kita bisa kenal himar, kerudungnya itu sampai ke pinggang. Nah, ini yang Islami. Dan yang sampingnya itu cuma sampai dadanya. Ini tidak boleh. Ya, kemudian di bawahnya juga kita bisa lihat yang sebelah kanan dan sebelah kiri kalian menampakkan ya, pola tubuhnya, kakinya menampakkan. Kemudian yang
sini itu tidak melambangkan. Ya, lebih baik kita mengikuti yang sebelah mana? Sebelah kan? Contohnya. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan. Ya, semoga kita bisa mengamalkan semuanya. Amin. Ya, dan bisa mengajak teman-teman kita, keluarga, kerabat kita yang belum melakukan tadi berbusana atau memakai pakaian secara Islami syar'i. Ya, semoga kita bisa mengingatkan karena kita mengetahui dan kita melihat suatu kejelekan itu dan kita tidak mengingatkan atau tidak memperingati, kita juga termasuk orang-orang yang berdosa juga. Oke, ada pertanyaan sebelum Bapak memberikan Bapak memberikan sebuah tugas untuk kalian kerjakan. Ini question. Udah? Bisa paham semua? Ya, memang dugaan Bapak kalau kalian itu anak-anak pintar semua itu ternyata. Oke. Ya. Alhamdulillah. Maka semuanya itu kita harus amalkan. Insya Allah apa yang sudah diterapkan ada di Al-Quran yang sudah dituliskan dalam Al-Quran dan sudah dijelaskan, itu semua adalah untuk kebaikan diri kita masing-masing. Jadi jangan mengeluh, oh ini kenapa kita dalam berumat, ya umat muslim ini banyak sekali aturan yang ada di dalamnya. Ini untuk kebaikan diri kita masing-masing. Maka kita harus pahami lebih dalam untuk apa ya peraturan Islam itu dilakukan atau dibuat. Oke, ini berikut ada soal untuk mempersingkat waktu. Ya, di sini Bapak akan memberikan sebuah Karya. rangkuman ya dari pelajaran yang Bapak sampaikan. Harap setelah ini akan mengirimkan soal ke grup, ya akan mengirimkan soal grup. Nanti minggu depan silahkan dikumpulkan. Bisa dipahami? Ya. Karena melihat waktu ya dan sangat mepet, dan setelah ini kita akan melanjutkan kegiatan lainnya. Maka setelah ini ketua kelas harap mengambil rangkuman ini dan nanti dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Baik, mungkin cukup sampai sini saja pelajaran kita pada siang hari ini. Jadi harap semuanya mengamalkan ya. Bapak harap semuanya diamalkan. Kita bersama-sama membangun bangsa ya, bahkan dunia itu yang Islami. Kita jangan terdikte atau tersupiri dengan apa-apa yang ada di luar. Ya banyak budaya sana, budaya barat, budaya yang ada di luar sana berpakaian ya seakan-akan itu adalah paling bagus pakaiannya. Ternyata tidak. Ya, inilah pakaian atau busana yang sewajarnya yang harus kita kenakan. Ya, baik, bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Oke, yang terakhir, mari kita tutup pembelajaran kita dengan bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis. Subhanallah. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.